Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Anugrah Susanto dari DRBK 1. Di video ini saya akan menjelaskan pengertian dasar logika dan algoritma. Logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 SM. Algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika Abdul Jafar Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wal Muqabalah sekitar tahun 825 Masehi. Definisi logika: 1. Perkenalan atau bentuk pemikiran. 2. Ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Definisi algoritma: 1. Langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. 2. Suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berinteraksi. 3. Suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Tahap penyelesaian masalah: model, algoritma, program, eksekusi, hasil. Kriteria pemilihan algoritma: 1. Ada output. 2. Efektivitas dan efisiensi. 3. Jumlah langkah yang berhingga. 4. Berakhir atau semi algoritma. 5. Tekstur. Suatu algoritma yang terbaik atau the best adalah suatu algoritma yang menghasilkan output yang tepat guna atau efektif dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan deep oleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Contoh sebuah prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman. 1. Tulis surat pada secari kertas surat. 2. Ambil sampul surat atau amplop. 3. Masukkan surat ke dalam amplop. 4. Tutup amplop surat dengan lem perekat. 5. Tulis alamat surat yang dituju. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat tersebut pada amplop surat. 6. Tempelkan perangko pada amplop surat. 7. Bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos atau menuju bis surat untuk memasukkan surat ke dalam kotak atau bis surat. Sebuah prosedur atau untuk masalah menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan bulat yang diinput. Bacalah bilangan bulat positif yang diinput sebut aja sebagai A. 1. Dinyatakan nilai B adalah 0. 2. Hitung nilai C yang berisikan nilai B dikalikan nilai B. Jika nilai C sama dengan nilai A, maka nilai B adalah akar dari nilai A. Lalu stop. 4. Jika tidak, maka nilai B akan bertambah 1. 5. Kembali ke langkah pada 03. Tahapan analisa algoritma. Bagaimana merencanakan suatu algoritma. 2. Bagaimana menyatakan suatu algoritma. A. Dengan bahasa semu atau pseudokode. Contoh untuk menghitung luas segitiga: 1. Masukkan nilai alas. 2. Masukkan nilai tinggi. 3. Hitung luas sama dengan alas kali tinggi per 2. 4. Cetak luas. B. Diagram alur atau floor chart. Contoh start, masukkan alas, masukkan tinggi luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Cetak luas, stop. C. Dengan statement program atau penggalan program. 3. Bagaimana validitas suatu algoritma. 4. Bagaimana menganalisa suatu algoritma.
5. Bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Tahap proses uji algoritma. A. Fase debugging, yaitu fase dari proses eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. B. Fase profiling, yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar atau telah melewati fase debugging. Analisa suatu algoritma dapat dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat pada A. Pada tempuh atau running time dari suatu algoritma. Hal-hal yang dapat mempengaruhi daripada waktu tempuh adalah banyaknya langkah, 2. Besarnya jenis input data, 3. Jenis operasi, 4. Komputer dan kompilator. Sifat-sifat algoritma. Banyak langkah, instruksi harus berhingga, langkah atau instruksi harus jelas, proses harus jelas dan mempunyai batasan, input dan output harus mempunyai batasan, efektivitas, adanya batasan ruang lingkup. Pengenalan flowchart. Pengertian jenis-jenis simbol-simbol dan contoh flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperhatikan urutan dan hubungan antara proses beserta interaksinya. Gambar ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan hubungan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Flowchart ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya flowchart, urutan proses kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses, maka dapat dilakukan lebih mudah. Setelah flowchart selesai disusun, selanjutnya pemrogram atau programmer menerjemah ke bentuk program dengan bahasa pemrograman. Basic flowchart. Start process step 1, decision process step 2, A process step 3, process step 4, process step 5, process step 6, N. 1. Pengertian flowchart atau bagan air. Pengertian flowchart atau bagan air adalah bagan atau chart yang menunjukkan air atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan air atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. 2. Jenis flowchart atau bagan air. Ada beberapa jenis flowchart, diantaranya 1. Bagan air sistem atau sistem flowchart. 2. Bagan air dokumen atau dokumen flowchart. 3. Bagan air skematik atau skematik flowchart. 4. Bagan air program atau program flowchart. 5. Bagan air proses atau proses flowchart. A. Sistem flowchart. Sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruh dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan air sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. 4. Dokumen flowchart. Bagan air dokumen atau dokumen flowchart atau disebut juga bagan air formulir atau form card atau paperwork. Flowchart merupakan bagan air yang menunjukkan arus dan laporan formulir termasuk tembusannya. C. Systematic flowchart. Bagan air skematik atau skematik flowchart merupakan bagan air yang mirip dengan bagan air sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan air skematik selain menggunakan simbol-simbol, bagan air sistem juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar ini
untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan air. Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami, tapi sulit dan lama menggambarnya. 4. Program flowchart. Bagan air program atau program flowchart merupakan bagan air yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan air program dibuat dari derivatif bagan air sistem. Bagan air program dapat terdiri dari 2 jenis, yaitu bagan air logika program atau program logic flowchart dan bagan air program komputer terinci atau detail komputer program flowchart. Proses flowchart. Bagan air proses atau proses flowchart merupakan bagan air yang banyak digunakan di teknik industri. Bagan air ini juga berguna bagi analisa sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. 3. Simbol-simbol flowchart atau bagan air. Flow direction symbol yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini disebut juga connecting line. Terminator simbol yaitu simbol untuk pemula atau start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Konektor simbol yaitu simbol untuk keluar masuk atau menyambung proses dalam gambar atau halaman yang sama. Konektor simbol yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Processing simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol decision simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input output simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatan. Simbol manual input simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Simbol preparation simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol predefined proses simbol untuk pelaksanaan suatu bagan atau subprogram atau prosedur. Simbol display simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer dan sebagainya. Simbol disk and online storage simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetik tanpa unit simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol pushcart simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol dokumen simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak kertas.